Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung di channel Mahkota Anthurium. Nah, untuk kali ini itu kita mau melakukan kegiatan yang mungkin kegiatan harian teman-teman ya. Kegiatan harian itu ya motong-motong, ganti pot dan lain-lain. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini yaitu kita akan merepotting sekaligus memotong Aglonema Goldenrod teman-teman ya. Nah, Aglonema Goldenrod ini sendiri itu kita panen dari pucukan atau pucuk lah. Nah, seperti ini untuk kondisinya. Nah, ini dulu waktu kita memotong itu menggunakan 3 daun ini teman-teman ya. 1, 2, 3 daun itu tanpa akar sama sekali. Nah, untuk kesempatan kali ini itu kita akan membongkar sekaligus kita akan memotong ya 2 daun ini untuk kita jadikan daun pancing teman-teman ya. Nah, biasanya ada pertanyaan dari teman-teman, apakah sudah berani dipotong lagi? Nah, sebenarnya untuk tanaman atau aglonema yang sudah ada akarnya itu sudah siap berani potong lagi teman-teman ya. Nah, mari untuk selanjutnya itu kita lihat dulu akarnya seperti apa, apakah ini sudah siap potong atau belum. Kalau di permukaan itu belum ada akarnya teman-teman ya. Nah, untuk kondisinya seperti ini teman-teman ya. Untuk kondisinya, kondisi akarnya. Nah, ini sudah ada pertumbuhan di sini. Pertumbuhan akarnya. Nah, seperti ini. Ini kemarin kita potong tanpa akar teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita akan potong lagi menggunakan 2 daun pancing, tapi nanti kita akan hilangkan 1 kayaknya teman-teman ya, karena pemotongannya kalau misalnya nggak dihilangkan itu sulit di saat memotong. Kita lihat dulu, kita ambil pisaunya sama antrakol tentunya. Nah, ini obat mujarab andalan. Nah, ini seharusnya kita potong di atasnya ini teman-teman ya. Atasnya ini sama ini. Nah, terus kita mau buang 1 daun di sini. Itu untuk apa namanya? Pemotongan. Nah, kita potong tanpa akar lagi teman-teman. Kita potong tanpa akar lagi. Langsung saja kita eksekusi. Yang untuk pucuknya sama, kita juga tanpa akar. Nah, pemotongannya biar kelihatan di kamera ya. Kita potong di tengah-tengah sini. Ini karena apa namanya, ketiak daunnya itu lebar, jadi kita tidak bisa kita kira-kira saja. Yang penting di atasnya ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita potong menggunakan 2 daun pancing. Ini karena apa namanya, posisinya sulit. Nah, ini sudah keluar akarnya teman-teman ya. Nah, akarnya itu di tengah-tengahnya antara daun ini dan daun ini itu sudah keluar akarnya. Nah, memang kadang untuk kondisi tanaman itu biasanya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang sudah keluar, ada yang belum. Nah, ini itu pas sudah keluar
akarnya lagi. Nah, seperti ini kita hilangkan bekas bunganya. Ini ada bekas bunganya, kita hilangkan. Nah, biar tidak mengganggu di situ. Nah, ini apa namanya, luka habis potongan itu langsung kita kasih antrakol seperti ini teman-teman. Antrakol, yang satunya juga kita kasih antrakol. Karena lukanya terlalu di dalam ya, kita pakai jari saja teman-teman. Kita biarkan beberapa saat dulu. Nah, jangan lupa tangan yang tadi kita cuci yang bersih teman-teman. Nah, ini kita produksi lagi menjadi apa namanya, bonggol dengan 3 daun pancing. Nah, semoga saja nanti untuk pertumbuhan tunasnya itu tumbuh sesuai dengan harapan. Setiap apa namanya, setiap mata tunasnya itu kita berharap tumbuh. Nah, kita ada contohnya teman-teman ya. Kita ada contohnya seperti ini. Nah, ini kita menggunakan 2 daun pancing dan ada kurang lebih sekitar 5 mata tunas. Dan untuk sementara itu baru tumbuh 1, 2, 3, 4, baru tumbuh 4 ya. Nah, ada yang tumbuhnya itu di tengah-tengah ini apa namanya, ketiak daun ya kan. Ada yang tumbuh di samping seperti ini ya. Ini yang untuk daun pancing ini itu belum keluar. Nah, mata tunasnya itu belum keluar apa namanya, tunasnya. Jadi kesempatan untuk tambah lagi itu masih ada teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman di rumah kalau misalnya apa namanya, pengen tumbuh seperti ini, nah itu ada anunya teman-teman ya. Nah, kita selalu menggunakan media super multiguna teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini, kita menggunakan media super multiguna dari produk Mahkota Anturium. Nah, apa keunggulannya? Nah, seperti contoh tadi teman-teman ya, itu untuk potongan-potongan seperti tadi itu memang sangat bagus banget untuk apa namanya, merangsang tunas teman-teman ya. Merangsang tunas sekaligus merangsang akar biar pertumbuhannya itu jauh lebih cepat. Jadi bagi teman-teman yang ingin pesan media super multigunanya, nanti bisa pesan di nomor HP 083 823 777 186. Nah, itu untuk pemasanan apa namanya, media super multigunanya. Nah, untuk harga per packnya yaitu Rp50.000. Nah, Rp50.000 itu dengan ukuran 3 kg atau setara dengan antara 17 sampai 20 pot biogap ukuran 10 teman-teman ya. Bagi teman-teman di rumah yang pengen menggunakan, silahkan nanti bisa langsung pesan media super multigunanya. Nah, oke, kita lanjut lagi di penanaman teman-teman ya. Nah, penanaman daun yang ini apakah ini perlu dikurangi daunnya? Nah, ini menurut saya teman-teman ya, karena daun pancing itu juga ada fungsinya teman-teman ya. Di samping daun pancing itu untuk menandai apakah bonggol yang menggunakan daun pancing itu busuk dan tidaknya, itu tergantung daun pancingnya. Kalau misalnya daun pancing itu kok semakin lama itu semakin apa, membusuk, kuning atau menjadi coklat, itu kemungkinan bonggolnya itu busuk teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua yaitu membantu proses fotosintesis bonggol itu sendiri teman-teman ya. Nah, karena daun pancing ini masih aktif ya kan, masih bisa digunakan untuk proses fotosintesis.
biar terkena sinar matahari. Jadi dia untuk pertumbuhan anakannya itu biasanya itu seperti anak samping teman-teman ya, seperti anak samping. Contohnya kayak tadi dia anakannya itu gede-gede. Nah itu karena daun pancingnya itu kita menggunakan 2 daun pancing dan dibantu dengan 2 daun pancing untuk proses fotosintesis juga. Nah jadi teman-teman yang pengen angkat induk ataupun pengen cacah tapi anakannya pengen daunnya gede, dan nanti dikasih akar yang cukup dan dikasih dengan daun pancing yang cukup pula. Nah oke. Untuk selanjutnya teman-teman ya, kita proses pengepotan. Nah ini prosesnya menggunakan pot ukuran 10 ya teman-teman ya. Kita menggunakan pot ukuran 10. Kita tanam tapi jangan terlalu dalam biar nanti tunasnya itu tumbuhnya lebih cepat. Kalau misalnya terlalu kedalaman, nah itu tumbuhnya malah kelamaan teman-teman ya. Seperti ini. Ini akarnya, karena sudah ada akarnya tapi pendek, nanti untuk penekanannya itu kalau bisa di sampingnya, jangan di tengahnya teman-teman ya. Kita pukul-pukul biar rata. Nah untuk yang ditekan-tekan itu yang sebelah samping-samping. Pastikan tanaman itu jangan goyang teman-teman ya. Kalau biasanya kalau goyang itu nanti rawan busuk. Nah, baik itu busuk akar maupun nanti busuk batang. Karena pengaruh juga untuk untuk penanaman. Jadi kalau bisa diusahakan secara hati-hati. Nah, seperti ini. Habis itu kita siram kocor terlebih dahulu yang ini satu persatu saja. Kita siram kocor. Nah, ini tidak lupa juga kita masukkan ke tataan teman-teman ya. Nah, untuk yang baru potongan itu kita rendam dulu menggunakan air biasa, biasanya air biasa terlebih dahulu seperti ini ya. Nanti besok baru kita kasih atonik setelah kita rendam dengan air yang biasa ini. Ini cuma air putih, yang air bening biasa ya teman-teman ya, yang langsung dari kran. Nah untuk selanjutnya itu kita penanaman yang pucuk teman-teman ya. Pucuk ini ya, seperti ini kondisinya. Ini pas aja, ini ada akarnya walaupun cuma sedikit, itu nanti langsung kita tanam, seperti ini. Nah, kita tanam separuh pot ya teman-teman ya, kedalamannya separuh pot biar nanti agak kencang. Jadi kenapa kita tidak menggunakan fluar foam atau alat bantu lainnya, karena ini langsung media. Tapi penanaman dengan menggunakan media seperti ini yaitu kita harus menekan, benar-benar kita tekan, padatkan seperti ini teman-teman. Nah bila mana ini padat, sebenarnya fungsinya fluar foam itu berfungsi biar tanaman itu sendiri tidak goyang dari media. Nah untuk mengatasi dengan kalau penanaman dengan media seperti ini teman-teman ya, kita padatkan. Nah, setelah dirasa cukup untuk tingkat kepadatannya, kita penuhin saja untuk medianya seperti ini. Kita ketok-ketok pelan-pelan. Nah, nanti kalau terjadi goyang lagi percuma. Nah, langsung kita siram lagi teman-teman ya. Siram di sini aja. Siram kocor ya teman-teman ya. Siram kocor sambil dibenerin lagi untuk medianya seperti ini. Siram kocor sampai airnya benar-benar bersih dan tuntas. Tetap kita kasih tataan. Sebentar, nyari tataannya dulu. Kita kasih tataan, buang.
atasnya suci. Nah, kita kasih full untuk pertama kali penanaman. Kenapa kita belum menggunakan atolik? Nah, karena ini potongan baru, ya kan, akarnya pun juga masih minim, jadi kita rendam sementara, kita rendam seperti ini dulu. Nah, besok itu kita baru kasih kasih atonik, teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup dan lukanya sudah agak pulih, nah seperti ini. Nah, itu perbanyakan di mahkota anthurium, ibaratnya hampir setiap hari kita lakukan. Bila mana ada dirasa ada tanaman-tanaman yang perlu diperbanyak atau tanaman-tanaman yang perlu diganti pot, itu mungkin sering kita lakukan hampir setiap hari. Nah, setiap hari. Terus ada lagi, teman-teman ya, ada lagi ini Sweet Little King. Ini untuk kondisinya kita kurang tahu, kita bongkar saja. Nah, ini akarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk Sweet Little King ini sendiri, yaitu ini akarnya banyak, tapi ada 2 daun yang agak menguning. Nah, kita diagnosa dulu atau kita lihat dulu, jangan asal kita bongkar dan lain-lain. Nah, misalnya 2 daun kuning itu penyebabnya karena apa? Nah, kita korek begini ya, teman-teman ya. Kita lihat seperti ini. Kemungkinan besar itu akarnya kena akar. Kita bongkar pelan-pelan, sedikit. Terus kita cuci. Nah, karena dulu itu kita waktu daun, kalau nggak salah daun 4, daun 5 itu kita potong tanpa akar, teman-teman ya. Jadi ini daun yang paling bawah. Nah, ini benar-benar daun yang paling bawah. Ini juga ya. Nah, itu kenapa kok daunnya mengunung? Itu ternyata ini ada akar yang tumbuh di tengahnya, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Ini benar-benar tumbuh di tengahnya. Biar tidak mengganggu pertumbuhan, kita buang saja. Nanti biar juga tampilannya juga bagus. Terus sama ini juga kita buang seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita buang. Nah, nanti ini kita teruskan. Nah, terus ini ada 2 akar yang kurang 1. Kalau yang ini sudah produktif, coklat, tapi setelahnya itu dia produktif lagi. Kita cuci lagi. Setelah kita cuci bersih, nah, akar yang sudah tidak ada pertumbuhan atau sudah tidak aktif itu kita potong, teman-teman ya. Ini satu, ini cuma 1 aja. Nah, kalau yang ini coklat tapi dia ada pertumbuhan akar baru lagi, jadi tidak perlu dibuang. Nah, seperti itu. Terus untuk yang ini kita cuma ganti pot ya, jadi kita tidak potong. Itu nanti untuk diteruskan kita jadikan indukan, karena kemarin sudah kita potong dan tuh dia juga sudah keluar anakannya. Ini kemarin ini bonggol bawahnya yang ini seperti ini ya, ini bonggol bawahnya ini. Nah, terus ini kita cuma repotting, kita ganti pot ke yang lebih besar. Tujuannya apa? Karena kita mau progresnya kita ke indukan, jadi ini kita cuma repotting. Ini kita kasih media dulu bawahnya sedikit. Nah, habis itu kita isi media. Kita isi media.
dia pelan-pelan kita pukul-pukul biar akarnya itu mapan ya teman-teman ya, nanti bisa dilihat. Jadi akarnya itu tidak terlalu memaksa ke dalam, jadi sesuai dengan posisinya akar kalau misalnya kita pukul-pukul seperti ini. Nah, ini posisi akar yang di atas itu akan tetap di atas, jadi kita tidak terlalu memaksakan banget. Kalau misalnya pergantian pot kita kasih full ya teman-teman ya, kita kasih full. Nah, seperti ini. Habis itu langsung kita siram terlebih dahulu, siram yang bersih, yang sampai benar-benar kocor ya teman-teman ya, sampai tuntas. Nanti biar kotoran yang kebuang itu pasti ada teman-teman ya, biar bersih terlebih dahulu. Nah, untuk yang sudah ada akarnya, kalau cuma repotting seperti ini, itu langsung kita menggunakan atonik teman-teman. Kalau yang ini langsung menggunakan atonik, bukan air biasa, tapi kalau yang ini kita menggunakan atonik. Nah, nanti air atoniknya sebelah sana, nanti bisa dia langsung sebelah sana. Nah, ini sudah ada atoniknya teman-teman ya, sudah tercampur dengan atonik. Nah, cuma kita mau tambahin airnya biar agak penuh, bisa terendam penuh untuk akarnya. Nah, seperti ini kita tambahin saja. Nah, untuk takaran atoniknya kalau bisa diusahakan 1 ml dicampur dengan 1 liter air ya teman-teman ya. Nah, ini direndam seperti ini, rendam full ya teman-teman ya. Nah, ini pas kayaknya. Nah, ini contohnya. Nah, ini perendaman full ini karena ini bening ya, ini kita rendam full. Nah, untuk perendaman yang menggunakan air atonik ini kan cuma cuma repotting, jadi kita biarkan selama 1 hari 1 malam atau 24 jam kita biarkan seperti ini. Nanti biar tanaman itu tidak stres dan pertumbuhannya bisa stabil lagi. Nah, mungkin seperti itu yang kita lakukan di Mahkota Anthurium. Bila mana ada tanaman yang perlu direpotting ataupun yang perlu dipotong, nah itu kegiatan di Mahkota Anthurium itu seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mencontoh di rumah ya, nah, nanti bisa seperti ini yang kita lakukan. Kita tetap sistemnya sistem perendaman. Nah, sistem perendaman itu sendiri yaitu kita lakukan penggantian air yang di dalam tatakan itu 1 minggu sekali. Nah, air tatakannya itu sendiri yaitu menggunakan air atonik teman-teman ya. Setelah kita siram kotor habis, nah nanti baru setiap tatakannya itu dikasih dengan air atonik biar ganti teman-teman ya. Jadi untuk penggantian air atonik itu sendiri yang di dalam tatakan yaitu 1 minggu sekali barengan dengan waktu penyiraman kocor teman-teman ya. Kalau penyiraman kabut, misalnya kabut itu sekitar 3 hari sekali teman-teman ya. Untuk musim hujan seperti saat ini kita 3 hari sekali baru kita siram kabut. Nah, mungkin itu saja tips yang dari kita bagikan. Nah, mungkin bila mana ada kata-kata saya yang kurang pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tips dari Mahkota Anthurium semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Mahkota Anthurium untuk mendukung channel kami dan supaya tetap berkembang di dunia peragronomaan. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.